Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayati dengan NIM 44422000034 dari Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan karya saya yang berjudul Sistem Drainase Ekologi menggunakan model lubang resapan biopori yang diisi dengan sampah organik untuk meningkatkan kesuburan dan ketersediaan air tanah. Yang pertama ada latar belakang. Seperti yang kita ketahui, peranan sektor pertanian di Indonesia amatlah penting. Selain sebagai sektor penyedia pangan, sektor pertanian juga berperan sebagai sektor dengan penyerapan tenaga kerja yang tergolong tinggi. Sektor pertanian juga sebagai sektor yang menyumbang angka yang cukup tinggi terhadap penambahan devisa negara, yang dimana hal-hal tersebut menjadikan sektor pertanian menjadi sektor yang sangat penting. Selanjutnya, sektor pertanian dinilai sebagai sektor yang dapat bertahan di semua kondisi. Hal ini telah terbukti dengan terjadinya pandemi COVID-19, di mana beberapa sektor seperti sektor perdagangan, sektor pariwisata mengalami pembekuan atau tidak dapat melakukan operasi pada saat pandemi berlangsung. Namun tidak pada sektor pertanian yang terus melakukan kegiatan produksi, bahkan dapat meningkatkan produksi tersebut. Mengapa sektor pertanian tidak dapat dibukukan? Karena sektor pertanian berkenaan langsung dengan kebutuhan pangan, sehingga sektor pertanian tidak bisa dibukukan dengan pembatasan sosial. Namun, sektor pertanian amat bergantung pada ketersediaan sumber daya alam, seperti air, tanah, dan lain-lain. Dewasa ini terjadi perkurangan ketersediaan air tanah serta menurunnya tingkat kesuburan tanah akibat dari pemanfaatan alam yang kurang bijak. Kegiatan produksi dan kegiatan ekonomi yang seharusnya menghasilkan dampak positif malah menyebabkan hal sebaliknya. Namun, pada keadaan tersebut menjadikan manusia berpikir untuk melakukan penjagaan terhadap sumber daya alam yang ada. Penjagaan terhadap sumber daya alam yang ada tersebut dapat dilakukan menggunakan beberapa hal. Yang pertama, dengan menjaga kebersihan lingkungan. Kita dapat melakukan hal ini dengan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita dan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, dengan mencegah penebangan pohon secara liar. Hal ini bisa kita lakukan dengan melakukan tebang pilih dan melakukan reboisasi terhadap hutan-hutan atau daerah yang telah gundul. Yang selanjutnya yaitu menghemat penggunaan air. Kita menggunakan air secukupnya dan tidak berlebihan. Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan untuk menjaga sumber daya alam yaitu melakukan konservasi tanah dan air. Konservasi tanah dan air sendiri melakukan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga ketersediaan air dan menjaga kesuburan tanah yang ada di muka bumi. Nah, salah satu konservasi tanah dan air yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara membuat lubang resapan biopori yang diisi dengan sampah organik. Lubang biopori sendiri digunakan sebagai lubang resapan atau water saving, di mana water saving ini akan menyimpan air ketika hujan turun, sehingga diharapkan mampu mengurangi terjadi genangan air yang berlebihan. Pengurangan terjadinya genangan ini juga diharapkan dapat mencegah terjadinya banjir. Lubang biopori juga merupakan lubang vertikal dengan bentuk silinder dengan diameter kurang lebih 10 sampai dengan 30 cm dan mempunyai kedalaman 80 sampai 100 cm. Kemudian, lubang tersebut akan diisi dengan sampah organik. Fungsi dari lubang tersebut diantaranya sebagai penyubur tanah, mengurangi penumpukan sampah. Ketika tumpukan sampah berkurang, maka kita juga akan dapat terhindar dari berbagai penyakit dan pencemaran udara. Lubang resapan biopori juga sebagai sarana penghasil kompos dan mengurangi genangan air. Sebagai sarana penghasil kompos akibat dari sampah organik yang telah dimasukkan ke dalam lubang resapan biopori tadi. Sampah tersebut akan mengalami pengomposan yang akan berguna untuk memperbaiki sifat fisik, biologi, dan kimia tanah. Cara membuat lubang resapan biopori pun relatif mudah. Yang pertama, kita perlu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, seperti pipa, bor tanah, dan sampah organik yang akan dimasukkan ke dalam lubang. Yang kedua, kita harus menentukan lokasi pembuatan lubang. Setelah lokasi ditentukan, kita akan menyiram tanah yang akan dilubangi tersebut menggunakan air, agar tanah mudah dibor. Kemudian, masukkan pipa yang telah diberi lubang-lubang kecil ke dalam lubang yang telah dibuat tadi. Yang terakhir, masukkan sampah organik ke dalam pipa tersebut. Kemudian, tutup pipa menggunakan penutupnya. Berikut merupakan gambar lubang resapan biopori tampak samping dan tampak atas. Pada tampak atas, kita akan melihat lubang-lubang kecil
sebagai lubang resapan ketika air hujan turun. Sedangkan pada tampak samping kita akan melihat kedalaman lubang tersebut sekitar 80-100 cm dan diameter lubang tersebut sekitar 10 cm, di mana lubang-lubang ini diisi dengan sampah organik berupa sisa-sisa dari pertanaman atau kegiatan pertanian seperti daun-daun kering dan sampah-sampah sisa rumah tangga seperti sisa-sisa makanan. Nah, kemudian lubang biopori ini akan terbentuk akibat dari aktivitas organisme tanah seperti fauna dan mikroorganisme tanah lain yang akan menyebabkan lubang-lubang biopori terbentuk. Kemudian akan terjadi proses pengomposan yang mana sampah organik tadi yang akan berperan sebagai kompos pada tanah dan sehingga dapat meningkatkan tingkat kesuburan tanah. Berikut beberapa manfaat lubang resapan biopori. Yang pertama sebagai water saving. Ketika hujan turun, lubang resapan biopori akan menyerap air dan menyimpan air di dalam tanah, di mana hal ini akan dapat untuk menjaga ketersediaan air di dalam tanah. Yang selanjutnya mencegah terjadinya genangan. Ketika hujan turun dan biasanya akan terjadi genangan, tidak pada saat kita telah membuat lubang resapan biopori, karena air tersebut akan langsung menyerap ke dalam lubang resapan biopori. Selanjutnya mencegah banjir. Ketika terjadinya genangan diminimalisir, begitu pula dengan terjadinya banjir. Yang selanjutnya manfaat dari lubang resapan biopori yaitu meningkatkan memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Ini adalah akibat dari sampah organik tadi yang dimasukkan ke dalam lubang resapan biopori. Dia akan melakukan pengomposan yang akhirnya akan berperan sebagai kompos yang dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Dengan hal tersebut juga bisa meningkatkan kesuburan tanah. Manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan ketersediaan air dalam tanah. Ketika hujan turun, lubang akan menjaga ketersediaan air tanah karena diserap secara langsung. Manfaat selanjutnya yaitu mencegah pencemaran udara akibat tumpukan sampah. Ketika sampah-sampah tersebut dimasukkan ke dalam lubang, maka intensitas penumpukan sampah juga akan berkurang. Hal tersebut akan mencegah kita dari pencemaran udara akibat bau dari sampah yang kurang sedap. Manfaat terakhir dari lubang resapan biopori yaitu menjaga ketersediaan sumber daya alam. Sebetulnya ini adalah tujuan terakhir yang kita harapkan ketika membuat lubang resapan biopori, yaitu kita dapat melestarikan lingkungan dan menjaga ketersediaan sumber daya alam berupa ketersediaan air dan tingkat kesuburan tanah yang baik. Berikut kelebihan lubang resapan biopori dibandingkan dengan metode konservasi lainnya. Yang pertama, teknologi lubang resapan biopori ini merupakan teknologi yang berwawasan lingkungan atau bersifat ekologi yang sangat mudah dilakukan. Hanya dengan bermodalkan kemampuan serta kesadaran akan pentingnya pelestarian sumber daya alam, kita sudah bisa membuat lubang resapan biopori ini. Yang kedua, biaya yang diperlukan relatif mudah karena alat serta bahan yang kita perlukan berada di sekitar kita dan tidak perlu untuk membeli hal-hal yang harganya mahal. Yang ketiga, dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem akan dapat terrealisasikan karena dengan membuat lubang resapan biopori ini kita dapat menjaga ketersediaan air tanah, menjaga tingkat kesuburan tanah, juga dapat mencegah dari pencemaran udara akibat dari sampah. Terakhir ada kesimpulan, salah satu metode konservasi yang dilakukan yaitu dengan membuat lubang resapan biopori. Lubang resapan biopori merupakan lubang yang berdiameter 10 cm dengan kedalaman lubang 90 cm. Lubang kemudian akan diisi dengan sampah organik. Tujuan pembuatan lubang ini yaitu sebagai lubang resapan kala hujan turun. Ketika lubang menyerap air, maka ketersediaan air di dalam tanah akan terjaga. Sedangkan fungsi dari sampah organik ialah sebagai pemicu agar fauna dan mikroorganisme tanah dapat menjalankan aktivitasnya. Sampah organik juga berperan sebagai kompos yang dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Tujuan akhir dari pembuatan lubang biopori ini ialah untuk menjaga ketersediaan air tanah dan meningkatkan kesuburan tanah. Jika metode konservasi ini dilakukan secara terus-menerus dan dalam jangka panjang, maka kita akan dapat menjaga sumber daya alam berupa tersedianya tanah dan air yang baik untuk pertanian masa depan. Harapan dari penulis
mengenai pembuatan lubang resapan biopori ini, yaitu melalui teknologi konservasi ekologi yang berwawasan lingkungan, yaitu lubang resapan biopori yang sangat mungkin untuk dilakukan dengan biaya yang relatif murah pula, diharapkan tidak hanya dari kalangan peneliti atau pelaku dunia pertanian saja yang melakukan strategi penjagaan akan sumber daya alam, namun dari semua kalangan dapat menjadi pelaku pelestarian lingkungan dan berkontribusi untuk dapat mewariskan segala sumber daya untuk generasi yang akan datang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.